Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat semua, dan kita semua semoga mendapatkan selalu kebaikan dan rahmat serta kesehatan dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun baik, kita akan sama-sama kembali belajar tentang yang berkaitan dengan kontekstual ya, demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam bentuk karya sebagai tugas dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Calon guru penggerak Ferry Wahyudi dan dari SLB Negeri Pringseu Lampung. Pemikiran saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, kita akan sama-sama mulai. Baik, ini adalah tugas 1.1.A7 demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. CGP Ferry Wahyudi, SLB Negeri Pringseu Lampung. Pemahaman saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya ambil dan saya pahami, yang pertama adalah menuntun segala kodrat pada anak didik, yaitu dalam melakukan pembaharuan yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup masyarakatnya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik pada alam maupun zaman. Artinya apa? Bahwa seluruh hal yang kita lakukan terhadap anak didik dalam rangka mendidik dan mengajar ini adalah mengarahkan mereka pada kodrat, pada keadaan, pada cita-cita, pada keinginan dan situasi serta kondisi zaman di mana mereka berada. Jadi benar-benar diselaraskan dengan kodrat keadaan anak didik kita. Ini yang dimaksud dengan menuntun segala kodrat pada anak didik. Jadi disesuaikan benar-benar dengan kepentingan dan kemauan mereka. Kita tidak bisa memaksa mereka ke arah yang mereka tidak inginkan. Di antaranya juga termasuk cita-cita dan apa yang akan mereka lakukan setelah mereka menyelesaikan pendidikan, seperti pekerjaan dan lain sebagainya. Baik, yang kedua dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pahami adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yang dimaksud adalah kognitif, karsa yaitu afektif sehingga menciptakan karya fisikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Pendidikan budi pekerti yang juga merupakan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dalam mendidik anak adalah pendidikan yang menyatukan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga untuk melakukan sesuatu. Budi pekerti juga diartikan sebagai cipta atau kognitif, kemampuan berpikir, kemampuan untuk memahami dan lain sebagainya. Karsa, afektif, berkaitan dengan sikap dan juga tingkah laku anak didik. Kemudian juga menciptakan karya, yaitu psikomotor. Anak-anak mempunyai keterampilan, mempunyai daya cipta, mempunyai keinginan untuk menciptakan sesuatu karya yang diciptakan oleh dirinya, kemudian bermanfaat bagi orang lain. Jadi budi pekerti ini kesimpulannya adalah bagaimana
kita untuk mengarahkan anak didik untuk berbudi pekerti dari mulai gerak, perasaan, pikiran, dan kemauannya. Budi pekerti ini juga di dalamnya ada kognitif, termasuk di dalamnya pengetahuan, karsa, afektif yaitu sikap, tingkah laku, kemudian psikomotor yaitu karya. Sehingga anak didik benar-benar menjadi orang yang berbudi pekerti, yang di dalamnya mempunyai pengetahuan yang baik, mempunyai sikap tingkah laku yang baik, dan berkarya. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lainnya adalah pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Artinya apa? Pendidikan dan pengajaran tidak bisa dilepaskan bagi kepentingan hidup manusia. Kita tidak bisa hanya mendidik yang berkaitan dengan sikap dan lain sebagainya tanpa juga mengajar yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Tapi sebaliknya, tanpa pendidikan, anak-anak hanya diajarkan saja, maka dia akan kehilangan dan akan semakin jauh dari kehidupan di masyarakatnya. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hadi adalah diantaranya mengelola proses belajar mengajar dengan cara mengajar dan mendidik, menanamkan budi pekerti, membimbing anak sesuai kodratnya, yaitu karsa, cipta, dan karya. Baik, ini yang dimaksud dengan bagaimana kita berusaha untuk mengajarkan dan melakukan proses belajar mengajar dengan menanamkan budi pekerti, kemudian anak-anak juga bisa berbuat sesuai, mengarahkan anak-anak sesuai kodratnya. Di dalamnya juga anak-anak mempunyai kemampuan untuk cipta, karsa, dan karya. Oke, selanjutnya adalah alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hadi. Dengan melaksanakan proses belajar mengajar dengan cara mengajar, mendidik, menanamkan budi pekerti, kemudian membimbing anak sesuai kodratnya, dan di dalam budi pekerti itu ada karsa, cipta, dan karya, maka diharapkan dapat membuat anak didik menjadi orang yang selalu belajar seumur hidupnya. Ini alasannya kenapa ide dan gagasan serta pemikiran dari Ki Hadi ini diterapkan. Anak didik pada akhirnya akan selalu menjadi orang yang berusaha belajar seumur hidupnya. Ini yang terpenting, karena dengan belajar seumur hidupnya, maka budi pekerti, cipta, karsa, dan karya serta anak menuju kodratnya akan insya Allah tercapai. Kemudian kita lihat bagaimana proses yang sederhana dalam penerapan itu di lingkungan kelas. Anak didik di kelas dimulai dengan tentu saja berdoa, kemudian diajak untuk duduk yang tertib sesuai dengan tempat duduknya. Guru menyapa anak didik dengan senyum, salam, dan sapa. Anak didik selanjutnya ditanya tentang pelajaran yang lalu. Setelah itu guru menanyakan karya yang dibuat mereka di rumah dan membawanya maju ke depan kelas. Kelas ditutup dengan doa. Dari demonstrasi singkat ini kita dapat lihat bahwa hampir semua yang berkaitan dengan pembelajaran dengan sesuai kodrat anak, kemudian budi pekerti, dan juga mendidik dan mengajar, ini ada di dalam proses pembelajaran yang sederhana ini. Oke, baik, selanjutnya. Ya, kita lihat selanjutnya adalah tantangan
dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah beratnya memberikan keteladanan kepada anak didik, karena semua hal tersebut tanpa dukungan keteladanan dari diri kita sebagai guru akan sangat sulit terwujud. Artinya apa? Tantangan ini adalah tantangan terbesar dari internal guru itu sendiri. Guru harus mulai melakukan perubahan dan perbaikan dari dirinya sendiri. Oke, baik. Selanjutnya adalah solusi, melakukan ATM. Amati, yaitu mengamati semua yang ada berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang ada di sekitar kita, kemudian meniru. Diambillah dari tiru itu sesuatu yang baik, kemudian dilakukan modifikasi. Semua perbuatan yang baik yang dilihat disesuaikan dengan dan dipakai untuk kita pribadi, seperti keteladanan yang harus dimulai dan diperjuangkan dari diri kita sendiri. Jadi ini adalah solusinya, kita harus selalu melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Karena tidak ada sesuatu yang sempurna di dalam diri kita, dan juga tidak ada sesuatu yang sempurna di dalam diri dan perbuatan orang lain. Kita harus melihat mana yang baik harus kita ambil, kita tiru dan modifikasi. Mana yang buruk harus kita tinggalkan dan tidak kita pakai. Demikian dari saya berkaitan dengan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya CGV Ferry Wahyudi SLB Negeri Pringsewu, Lampung. Pemahaman saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Salam sehat dan sejahtera selalu. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.